Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita jumpa ya di pertemuan yang ketiga ini ya, di tema atau masih pada tema poin kita tentang fikih salat. Namun saya perlu ingatkan sedikit lagi Bapak Ibu, walaupun kita masih berbicara tentang fikih salat, namun kita sampai sekarang ini udah pertemuan yang kedua, ini yang ketiga kita belum juga berbicara bagaimana cara sholatnya kan. Kita masih pada tentang muqaddimah. Jadi dua pertemuan itu masih muqaddimah. Kita belum bahas tentang bagaimana caranya. Penting perlu diketahui bahwa muqaddimah itu sangat penting supaya kita tahu maksud dari kita belajar ini nanti apa. Nah, saya ingin sedikit meringkas Bapak Ibu. Di pertemuan pertama itu disampaikan bagaimana manfaat dari sholat itu seperti apa. Orang sholat itu hidupnya akan sukses, bahagia dan segala macam. Bahkan ada ancamannya, adalah ancaman-ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Itu di pertemuan pertama. Sedangkan di pertemuan kedua itu kita mencari tahu penyebab orang sholat tapi hidupnya nggak bahagia. Karena kata Al-Quran, orang sholat seharusnya hidupnya bahagia dan sukses. Tapi ini sholat tapi hidupnya nggak bahagia dan sukses. Nah, penyebab berikutnya orang sholat itu meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi penyebabnya apa? Kok orang sholat masih berbuat fahsya dan mungkar? Itu sudah kita bahas di pertemuan kedua ya. Nah, pertanyaannya, pertemuan ketiga ini kita mau bahas apa lagi nih? Nah, sebelum kita masuk pada tentang bagaimana tata caranya, maka ada satu poin lagi, yaitu definisi, pengertian atau makna dari sholat yang kita tunaikan. Nah, itu dia. Jadi harap sabar, cemas, karena kita belum masuk pada prakteknya ya. Jadi kita secara definisi dulu pengertian dari sholat itu apa. Di pertemuan ketiga ini pengertian sholatnya baik secara bahasa ataupun istilah yang akan kita turunkan sampai pada kita akan sampai pada titik di mana bagaimana cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin agak berdiri lagi, posisi dengan lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, biasanya kalau kita dalam suatu pembelajaran itu dalam Islam ataupun dimanapun itu, kita harus paham dulu secara bahasa dengan tujuan supaya maksudnya ketika kita sholat itu ada yang masuk. Kita tahu, oh ini yang disampaikan di muqaddimah, ini maksud dari pengertian secara bahasa ini, secara istilah begini dan begitu. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa ya, atau nanti bahas agak sedikit ini secara etimologi gitu ya. Secara bahasa sholat itu ya disebut dengan doa ya. Secara bahasa, bismillahirrahmanirrahim. Nanti secara bahasa ya, saya tulis agak singkat. Secara bahasa itu sholat itu juga ya as-sholat ya, yang sering kita sebut bahasa maksudnya di sini sholat. Nah, sholat yang kita tunaikan itu secara bahasa itu disebut dengan ad-doa ya, atau doa. Ad-doa. Nah, ini dia doa. Ya, baik Bapak ya. Doa. Nah, berdoa, kita kan semua pernah berdoa ya. Kita pernah berdoa. Nah, tujuan dari kita berdoa
Tujuan dari berdoa itu adalah maksudnya untuk menghubungkan. Ya. Nanti jadi kita ketika berdoa artinya kita berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dengan berdoa. Nah, sementara di dalam sholat itu kan ada doanya. Ada doa nggak dalam sholat? Ada. Istiftah atau istiftah kan ada tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah. Nanti kan kita berdoa. Ini dia doa. Ataupun di antara dua sujud, ya kan? Di situ ada 7 permintaan yang kita minta. Itu doa semua. Bahkan di dalam Al-Fatihah pun ada doa kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ doanya. Jadi sebaik-baiknya berdoa itu ada di dalam sholat. Jadi penting kita memahami ini secara istilah, secara doa, supaya kita tahu ini ternyata saya sholat itu bukan hanya sekedar saya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tapi kita sudah menyampaikan doa kita. Ada harapan-harapan di dalam sholat kita. Bukankah Nabi Zakaria itu masih dalam sholat? Surat ketiga ayat 38 itu kan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, innaka sami'ud du'a. Perhatikan di ayat 39-nya, maka dijawab fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli. Yusolli itu masih sedang sholat. Artinya di dalam sholat itu ada harapan-harapan, ada keinginan, ada doa yang dipanjatkan, ada doa yang disampaikan. Nah, ini baru secara bahasa. Jadi Bapak Ibu kalau sholat itu bukan hanya langsung ikutin imam. Imam hanya baca amin selesai, dengarkan imam ruku. Bukan itu. Bukan itu diharapkan. Tapi yang terpenting itu di dalam sholat itu Bapak Ibu silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Itu dia. Nah, dan sholat ini ataupun doa ini juga menghubungkan koneksi kita dengan Allah. Itu dia, maka dalam sholat. Nah, di dalam sholat secara ini hubungan antara kita dengan Allah, ya, untuk sampai itu kan nanti disebut dengan wasolat. Wasolat. Ya, nanti ada istilah nanti disebut. Jadi doa ini yang menyampaikan kita sampai pada Allah itu nanti disebut dengan wasolat. Ya, ada wasolat. Wasolat sampai hubung. Maka kita sering dengar ada istilah wasilah. Wasilah pernah dengar ya Pak ya? Ada istilah wasilah, wasola, yasilu, sila. Ada juga kan kita sering sebut silaturahmi. Pernah dengar itu? Kalau pernah dengar ada. Bahkan ibu pelakunya, bapak pelakunya sering sebut kan? Nah, itu kan akar katanya dari sini, wasola, terhubung, sampai, ada hubungannya, ada koneksinya. Nah, itu dia sebut dengan sila. Ini dia, sila, barisnya kasroh. Ya, si kalau barisnya kasroh itu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia, tapi ingin mengatakan berubah koneksinya ke Allah itu dari barisnya di bawah itu berubah pindah ke atas. Maka nanti kita sebut dengan ada istilah sholat. Pernah dengar sholatullah. Itu dia. Jadi barisnya dirubah dari silaturahim, hubungan yang terus terkoneksi. Jadi silaturahim itu jangan dipahami bahwa silaturahim itu datang ke rumah, berkunjung. Ternyata bukan hanya sebatas itu, lebih dari itu, karena asal katanya sila, terhubung artinya Bapak Ibu dimanapun itu harus tetap terjalin silaturahim.
Bagaimana menjalin silaturahim itu? Yaitu ini dia, Bu. Berdoa ketika kita ingat saudara kita, oh dia ini seperti ini, kita doakan dia. Maka pada saat kita doakan dia, itu telah disebut dengan silaturahim yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar, itu benar, bagus kita mendatangi secara fisik ke rumah, hadir, itu bagus. Tapi kan kalau setelah itu kita terpisah, kita masih diikat dengan kalimat wasolat atau sila, diikat dengan hubungan yang tetap terjaga antara sesama makhluk, saling mendoakan. Itulah disebut dengan silaturahim. Nah, bukanlah hubungan kita ini sila atau solat nanti kalau hubungan dengan Allah disebut dengan solat. Nah, hubungan dengan Allah itulah yang nanti selalu menjadikan kita selalu mengingat Allah. Jadi ada hubungan dengan Allah, itu nanti disebut dengan dzikir. Ya kan? Bapak Ibu? Jadi yang disebut dengan hubungan dengan Allah itu nanti disebut dengan dzikir. Bukankah kita sering berzikir? Ya kan? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Dzikir itu juga adalah istilah atau bahasa lain dari kata sholat. Dzikir itu bahasa lain dari sholat. Contoh ya, kita buka Al-Quran yang disebut juga sebagai az-zikru. Az-zikru itu nanti kita bisa lihat di surah ke-20. Surah 20, surah Toha ayat 14. Ini sering saya sampaikan ayat ini. Ya, surah 20 ayat 14. Surah Toha. Surah Toha, surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, kata Allah tidak ada Tuhan. Saya ini Tuhan, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, maka fa'budni. Sembah aku, kata Allah. Ya. Bagaimana menyembahnya? Kata Allah, cara menyembahnya aqimis sholat. Tunaikan sholat nih. Supaya apa tunaikan sholat? Lihat lanjutan ayatnya, lidzikri, untuk ingat aku. Jadi maksudnya apa? Supaya ketika kita berdoa pun secara bahasa, ini kita baru secara bahasa Pak ya. Jadi mohon bersabar. Supaya walaupun secara bahasa itu semuanya tetap nyangkut sampai pada apa yang kita bahas. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sholat itu semua ini terhubung ya sebagai dzikir, dan ini pun semua kembali pada menuju pada sholat. Nah, jadi ketika kita terhubung dengan Allah, bahkan dzikir ini kan diingatkan bahwa selalu mengingat Allah, jangan sampai terputus. Kita coba aja ya, surah ke misalnya surah ke-4 ya, surah 4 ayat ke 103. Nah, fa idza qadaytumus shalah. Nah, kalau sudah tuntas mengentaskan salat itu sudah selesai, kata Allah, perhatikan, fa idza qadaytumus shalata fadhkur. Nah, kata Allah, uzkur, zikir, ingat aku. Walaupun udah assalamualaikum ini secara fisik kita tunaikan sholatnya, assalamualaikum, fadhkurullaha, ingat Allah. Qiyaman, posisi berdiri. Ya, berdiri itu bisa dalam keadaan berjalan, berlari. Fadhkurullaha qiyaman. Kalau nggak bisa juga sambil berdiri, bisa dalam keadaan qu'udan, duduk. Nah, kalaupun tak sempat duduk, ya kan? Misalnya ada keadaan yang mendesak, wah saya begitu assalamualaikum, bisa ketinggalan kereta nih. Itu Bapak Ibu bisa sambil berjalan. Nah, kalau nggak bisa dalam keadaan duduk kan bisa duduk lebih tenang, tapi bisa sambil berjalan, kata Allah. Fadhkuru, uzkur, zikir terus, ingat saya, kata Allah. Kalaupun tak bisa duduk, wa ala junub bingung. Kalau tak bisa juga duduk, kalau orang yang sakit, aduh, kalau nggak
nggak sanggup dalam keadaan berdiri, lemas, duduk puyeng segala macam sakit, kata Al-Quran bisa juga dalam keadaan berbaring. Jadi tidak ada. Artinya apa? Kita dalam keadaan semua itu harus mengingat Allah. Mengingat Allah baik di dalam sholat maupun setelah sholat. Tetap ingat Allah. Maka dengan itu kita akan mengingat Allah. Di sini ini diingatkan bahwa kita mengingat Allah bahwa fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, ini secara bahasa. Nah, penting kita mengetahui tentang secara bahasa. Ini saya sudah singkat ya. Secara bahasa ini artinya doa, berdoa. Jadi sebaik-baiknya berdoa ada di mana, Pak, Bu? Ada di dalam sholat. Nah, itu harus kita catat baik-baik. Jadi kita kalau dari sini aja, Pak, Bu, kalau kita pahami itu enak banget. Orang setelah sholat, begitu dia langsung assalamualaikum, dia langsung pergi. Kita jangan mengatakan ini orang nggak berzikir, ini orang tidak berdoa. Nah, kita kembali ke sini nih. Itu kan di dalam sholat sudah ada zikirnya. Di dalam sholat sudah ada doanya. Di dalam sholat sudah ada bacaan Qur'annya. Semua paling komplit itu ada di dalam sholat. Makanya ketika diminta untuk menunaikan sholat, itu menggunakan istilah di dalam bahasa Arab yang kemarin kita sudah bahas. Itu pakai yang istilah yang kedua, ya. Tunaikan sholat sebanyak-banyak mungkin. Karena di dalam sholat itu ada semuanya. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya. Nah, itu yang dimaksudkan, ya kan? Jadi dengan istilah seperti ini. Yang poin yang kedua yang kemarin, as-sholat, ada wawunya begini seperti ini. Nah, bukan yang di Al-Baqarah ayat 238. Kalau Al-Baqarah 238, hafizu as-shalawat, itu cuma 5 waktu. Ya. Nah, sedangkan kalau dia hadir seperti ini, contoh Al-Baqarah ayat ketiga kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini tunaikan sholat menggunakan istilah yang ini, bukan yang di Al-Baqarah 238 itu. Ya, kalau di Al-Baqarah 238 itu tentang sholat 5 waktu. Nah, ini baru secara bahasa. Sekarang kita masuk pada secara istilah atau secara syariat yang dimaksudkan. Apa itu as-sholat? Kalau ini secara bahasa, ini dia secara bahasa. Kita masuk pada secara istilah biar kita bisa paham ini maksudnya. Ini kita udah mulai masuk pelan-pelan secara istilah. Sholat itu maksudnya adalah ibadah. Ibadah. Nah, kembali lagi sebagai ibadah. Al-Baqarah surah 20 ayat 14. Perhatikan kan? Setelah innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni, sembah aku, ibadahlah kepadaku. Itu dia. Ada kan nanti Bapak Ibu lihat surat 20, itu kan ada kata fa'budni, sembah aku. Beribadahlah, menyembah. Kan ibadah itu dari kata abdun, hamba. Beribadah. Nah, itu dia, ibadah. Nah, di dalam ibadah ini, biar kita nggak panjang kali lebar terlalu luas, ya, karena kita poinnya tentang sholat. Nah, di dalam ibadah ini ada yang disebut dengan cara. Ini dia. Ini kita baru mau masuk pelan-pelan, ya. Disebut dengan ada cara. Sholat itu ada caranya, Pak. Nanti kita lihat kertas yang saya bagikan itu ya, pelan-pelan. Cara ini, sedangkan ibadah yang dimaksudkan sholat secara istilah ibadah itu sekiranya ada dua yang paling umum, yaitu diawali dengan takbir atau nanti kita sebut dengan takbiratul ihram. Yang kedua nanti ada disebut dengan salam. Nanti disebut dengan miftahus salat at-takbir wa tahrimuhu as-salam. Nah, dan di akhirnya itu di pembukaan salat takbir. Nah, nanti di akhirnya diakhiri dengan salam. Nah, itu udah
udah menjadi lumrah bagi kita. Nah, di dalam cara ini Bapak Ibu, seperti ini, cara yang kita lakukan baik dari takbir sampai salam itu harus ada hal-hal yang kita pahami terlebih dahulu, yaitu di mana di sini di dalam cara ini baik dari takbir sampai salam ini itu ada yang nanti disebut dengan khusyuk. Ya, saya keluarkan sedikit. Ya, khusyuk. Ya, harus khusyuk salatnya. Karena di dalam Al-Quran juga mengisyaratkan demikian. Salat itu harus khusyuk. Karena dengan khusyuk itu kita akan kembali pada pertemuan kedua itu. Penyebab orang sholat tapi masih maksiat, penyebab orang sholat gak bahagia itu salah satunya khusyuk. Bapak Ibu bisa buka kembali catatan di pertemuan yang kemarin. Ya, penyebabnya salah satunya gak khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? Ya itu dia kembali pada cara. Poinnya begini. Saya ingin kembalikan sedikit kalau Bapak Ibu kembali catatan waktu kita bahas tentang malaikat yang kedua. Masih ingat gak? Jawab buruan Bu, biar saya bantu jawab. Biar saya yang bertanya, saya pula yang jawab. Lupa ya Bu ya? Kalau nggak mau jawab, berarti saya selama ini ngajak ngomong sendiri, jelasin sendiri. Jawab sendiri. Malaikat yang kedua Bu, ya nggak usah jauh-jauh lah, yang biasa dihafal lah. Malaikat yang kedua apa? Sering dihafal. Itu pertama, Jibril. Nah, Mikail. Nah, dia. Mikail. Ini kita ada sedikit mundur lagi. Mikail itu adalah nanti Al-Baqarah ayat ke-98. Ya kan? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala. Kita sebut dengan Mikail, tapi bahasa Al-Quran Mikala. Nah itu dia. Apa sih tugas Mikala ini? Buruan jawab Bu. Maksudnya Ibu buruan jawab. Lupa Pak Ustadz, biar lebih cepat saya jawab. Memberikan rahmat. Nah itu dia. Ini kita Bapak Ibu bisa buka hadis, misalnya hadis riwayat Ibnu Majah, ya Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda. Berikut juga hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini pernah kita bahas, nanti buka aja catatannya. Abu Hurairah. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, ini landasan paling dasar. Kalau ini di hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda, ini berbicara tentang majelis ilmu seperti sekarang ini. Ini disebut dengan majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu. Orang yang datang di majelis ilmu itu kan akan mendapatkan ridhonya malaikat. Iya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin salallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dalam suatu perjalanan menempuh atau ingin belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Tidak sampai di situ. Innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat la tad'u, membentangkan ajanihataha, membentangkan sayapnya. Maksudnya apa? Membentangkan ridho. Ridho terhadap siapa? Ya, Allah bilang untuk Bapak Ibu yang duduk di sini. Salah satu ridhonya malaikat yaitu mengaminkan setiap yang dia doakan. Manusia yang punya potensi maksiat itu berdoa masih Allah kabulkan. Bagaimana kalau ada makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak ada peluang dosa? Itu disebutkan surat ke-66 ayat yang ke-6 itu. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat, ya. Surat 66 surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu. Ya kan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat. Bagaimana kalau yang tidak pernah bermaksiat itu yang berdoa?
Kira-kira ditolak atau langsung diterima? Langsung diterima. Makanya penting Bapak Ibu belajar itu hadir di majelis itu karena salah satunya poin terpentingnya karena ingin mendapatkan ridho atau malaikat mengaminkan setiap doa kita. Beda Bapak Ibu di rumah, belum tentu malaikat itu hadir. Kalau di masjid pasti. Yang kedua di sini majelis ilmu, majelis Al-Quran. Ini majelis Al-Quran. Kalau dia di hadis riwayat Muslim ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum fima bainahum. Tidaklah satu kelompok, ini komunitas kita, dimaksud dalam kaum yang berkumpul di rumah Allah, lantas mereka yatluna kitaballah. Mereka bukan saja baca, bukan saja hanya duduk, tapi yatluna berusaha paham supaya mudah mengamalkan. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling di antara mereka. Ini salah bisa dikoreksi. Nah, itu mereka. Perhatikan fima bainahum, di antara mereka. Perhatikan illa ghasyiatumur rahmah, kecuali pada saat itu di majelis Al-Quran itu diliputi oleh rahmat. Siapa yang tak ingin punya rahmat? Rahmat itu adalah hal terpuncak dari setiap hamba yang ketika baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, Allah berikan rahmatnya apapun itu. Rahmat Allah bisa berupa pengampunan dosa, surah ke-39 ayat 53, ya. Itu rahmatnya Allah mengampuni setiap hambanya yang berdosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, engkau yang dosanya begitu berlimpah, kini ada sifatku yang terpuncak, yaitu rahmatku yang akan mengampuni segala dosamu sebelum nyawa sampai di. Punya masalah, Allah punya solusi juga yang disebut juga dengan rahmat. Mulai dari Al-Baqarah 155 sampai 157 itu. Di 157 kan puncaknya itu kan disebutkan bahwa rahmat Allah di situ. Wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Ini dia penting. Jadi ketika Bapak Ibu ingin tahu bisa mendapatkan tingkat kekhusyuan di sini, yaitu hadir di dua keadaan ini. Ada majelis ilmu, ada majelis Al-Quran. Bapak Ibu mendapatkan ridho, malaikat mengaminkan setiap doa kita, dan menariknya di sini kita mendapatkan rahmat Allah. Tidak hanya illa ghasyiatumur rahmah, tidak saja mendapatkan rahmat, tapi perhatikan, wa nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan di dalamnya. Orang khusyuk itu karena ada ketenangan. Ingat, orang khusyuk dalam sholat karena ada ketenangan. Ketenangan itu di jiwanya itu. Wa hafadzat alaihimul malaika, dan mereka itu diliputi oleh malaikat. Itu majelis Al-Quran luar biasa. Itu belajar Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Ya, wa dzakarallahu, masya Allah. Dan Allah memuji hamba-hambanya itu di depan para malaikat. Bukan memuji hamba di depan hamba, tapi memuji hamba di depan makhluk yang mulia, malaikat. Coba Bapak Ibu bayangkan, seolah-olah status manusia saat itu naik lebih dari segala makhluk yang pernah Allah ciptakan. Karena Allah memuji mereka di hadapan malaikat. Itu hadir di majelis ilmu. Nah, ini dia. Nah, dari sinilah kita akan ada istilah bagaimana cara untuk kita menunaikan semua itu, supaya poin yang pertama, pertemuan pertama kita dapat kebaikannya, terjauhkan dari segala ancaman-ancamannya. Bagaimana kita menunaikannya supaya kita hadir, yang bisa menghadirkan kekhusyuan, dan bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka cara yang pertama. Nah, cara yang pertama, silakan dibuka kertas yang sudah dibagikan. Nah, ini baru bagi kertasnya dibagi pertama. Udah di penghujung baru mau dibaca ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Mohon sabar. Baik. Kita baca hadisnya ya.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu nggak temukan periwayatnya, cuma ini saya kutip dari hadis Imam Bukhari. Ini ada di bab adzan. Bab adzan disebutkan bahwa saya baca qala, ya ini qala berkata, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini dari Imam Bukhari, sahabat Abu Hurairah, ya. Yang meriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat terdekat yang langsung ambil dari Nabi, yaitu Abu Hurairah. Perhatikan hadisnya. Ini kita mulai masuk pada caranya, Bu. Caranya yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, bahwasanya Rasulullah masuk masjid, dakhala al-masjid, fadakhala rajulun. Maka ada pemuda juga yang masuk. Ada seorang pemuda yang masuk juga. Jadi Nabi masuk, langsung disusul tuh. Ada yang masuk. Pemuda ini, ya, dia masuk. Fasolla, dia masuk, pemuda ini masuk, lantas dia sholat. Dia sholat, perhatikan, dia sholat. Fasallama, ala Nabi, setelah dia sholat, maka dia salam, ya, memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum, bahasa gampangnya begitu. Memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, perhatikan, maka Nabi pun menjawabnya. Ya, Nabi menjawab salamnya. Waqala, dan Nabi mengatakan kepadanya. Waqala, Nabi berkata kepadanya, irji, ulangi sholatmu. Nah, kata Nabi begitu. Ini orang masuk sholat, Bu. Kata Nabi, irji, ulangi sholatmu. Ya, irji fasolli. Ya, saya ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, Anda belum sholat. Bapak Ibu bayangkan, udah sholat, tiba-tiba ada mengatakan ulangi sholatnya, Anda belum sholat. Apa Ibu jawab? Nggak lihat apa, mata kamu di mana? Saya udah sholat. Ini orang tidak seperti itu. Dia kembali lagi, sholat lagi dia. Nah, setelah itu kembali lagi dia. Kembali lagi dia, perhatikan. Faraja'a yusolli kama sholla. Maka di perintah Nabi pertama, kembali sana sholat. Dia kembali sholat lagi sebagaimana dia sholat. Semaja'a fasallama, kembali datang lagi ke Nabi. Maka Nabi mengatakan hal yang sama lagi selama 3 kali. Selama 3 kali. Fa innaka lam tusolli thalathan. 3 kali, maksudnya 3 kali Nabi menyampaikan hal yang sama, dan dia melakukan hal yang mengulang juga 3 kali. Maka karena mungkin sudah dia merasa, kok ini saya disuruh ulang lagi. Maka dia berkata, walladzi ba'ataka bil haqqi. Dia mengatakan, wallahi, demi zat yang mengutusmu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan segala kebenaran. Perhatikan, ini adab. Ya, dia mengatakan, ma uhsinu, saya sudah tak bisa lebih baik dari yang tadi itu. Jadi ini ada pengakuan. Saya sudah nggak bisa sholat lebih baik dari yang tadi ya Rasulullah. Nah, maka perhatikan, setelah dia mengakui tidak bisa lebih baik, ada permohonan. Apa dia bilang? Fa'alimni, ajari saya. Kalau bahasa kita, ya udah deh, saya nggak bisa lebih bagus dari itu, ajarin saya ya. Nah, kalau bahasa kita seperti itu. Ya, fa'alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini dia. Maka dia mengatakan demikian. Maka sebelum kita lanjut, Bapak Ibu kan perlu juga kan, ini menjadi adab. Adab juga, coba kita lihat anak-anak kita. Lihat bagaimana cara sholatnya. Terus kita perintahkan. Kalau sholatnya nggak benar, kita perintahkan, nak sholat lagi. Apa jawab anak kita kira-kira? Orang udah sholat. Itu perhatikan.
Berapa banyak orang yang sholatnya, perhatikan, ada orang hidup di masa Nabi, sholat di masjid Nabi, sholat di samping Nabi, masih mau belajar. Masih mau belajar. Orang sekarang hidup gak di samping Nabi, sholat gak di masjid Nabi, merasa nyaman dengan sholatnya, gak mau belajar lagi. Itu celaka. Sehingga itu dia masalahnya, itu sholatnya gak khusyuk, gak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah karena itu, karena belajarnya kurang. Maka kita lanjut, agak percepat di sini kata Nabi. Saya agak percepat ya Bapak Ibu ya. Setelah dia mengatakan fa'alimni, tolong ajarkan saya, maka Nabi berkata, faqala, Nabi berkata, idza qumta ila shalah. Kalau Anda qumta, qama yaqumu, menegakkan salat. Kalau mau menegakkan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakabbir. Nah, itu dia. Ini fakabbir. Apa kabir? Takbir. Fakabbir. Allah akbar. Tapi perhatikan Bapak Ibu, saya akan baca percepat, nanti baru saya sedikit bahas di awalnya lagi. Kunta ila shalah fakabbir, maka bertakbir. Setelah bertakbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca apa yang memudahkan kita dalam sholat. Jangan paksakan baca sesuatu yang bukan memberikan kemudahan. Contoh, ini cuman hal yang sederhana, namun kita perlu juga memperhatikan. Pernah nggak Bu lihat nggak orang sholat imam di depannya ada mushaf besar? Pernah lihat? Ada kan? Ada tuh, banyak. Saya pernah dapatkan di taraweh di beberapa masjid, saya ditawarkan, Pak Ustadz mau pakai Al-Quran? Enggak. Saya jawab, kalau imamnya aja nyontek, gimana makmumnya? Saya jawabnya begitu aja. Saya cuma jawabnya sederhana. Imamnya aja sholat sambil nyontek Al-Quran, gimana makmumnya? Nah, kita kembali ke hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan baca yang memudahkan kita. Jangan baca sesuatu yang justru menyulitkan kita. Kalau bisanya Al-Ikhlas, yang ibu bapak ikhlas pula mendengarnya, ya nggak apa-apa Al-Ikhlas. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, baca dari hal yang paling memudahkan bagi kita. Ya. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah baca itu yang hal yang paling mudah, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Lanjut dengan ayat-ayat ataupun surah-surah pendek itu yang memudahkan untuk kita. Tsummarka, lalu ruku. Ruku hatta tatma'inna, ruku dengan tumaknina. Tumaknina itu gimana sih maksudnya, Bu? Pak. Nah, apa tumaknina itu? Bahasanya kita tenang ya. Ya. Ya, berhenti sejenak. Baik. Tumaknina itu letaknya di mana, Pak? Ketenangan itu saya ingin tanya. Ketenangan itu ada di mana? Kalau Bapak Ibu dapat ketenangan itu ada di mana? Di perbuatan atau di dalam hati? Dalam hati. Makanya inilah maksudnya dari hadis. Ketika ruku itu sampai tumaknina, sampai rasakan ada ketenangan yang kita dapatkan sampai pada hati. Kalau udah dalam ruku kita mendapatkan ketenangan itu akan bawa sampai luar. Kalau itu pentingnya. Jadi ini nanti kita akan belajar juga. Itu makna dari orang takbir tangan seperti ini, maknanya apaan? Orang berdiri sholat, kenapa berdiri lurus? Itu maknanya apaan? Nah, itu yang akan membawa pada efek perbuatan kita di luar. Jadi yang dimaksudkan tatmainnah, ketenangan itu di dalam hati. Jangan sampai ruku sujud tapi hatinya nggak tenang, nggak dapat ketenangan. Itu masalah. Karena ketenangan itu akan melahirkan khusyuk. Kan aneh tuh. 2/3 rakaat 7 menit.
Gimana? Itu secara fisikal aja udah bertolak belakangan dengan hadis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Itu kan saya bingung juga itu. Kok ada sampai ajaran kayak begitu ya? Ya. Sumarka. Lalu disebutkan bahwa disuruh rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai benar-benar itu rukuknya itu. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cara ruku itu, karena nanti diuji oleh Nabi. Itu orang yang ruku yang benar posisinya secara fisik. Secara fisik itu kalau ditaruh gelas di atas itu nggak tumpah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau coba, nanti kita coba ya. Jadi ada yang praktek ruku, kita taruh air segelas di atas. Kalau tumpah berarti rukunya yang salah. Itu ada keterangannya begitu disebutkan itu. Ya. Terus disebutkan setelah ruku, ya, summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkit dari ruku disebut dengan iktidal. Ya, iktidal qa'iman. Jadi begitu bangun, ini kita masih umum dulu ya. Bangun dari ruku sampai qa'iman dulu. Qa'iman itu berdiri tegap. Jangan baru Samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu belum dapat. Enggak dapat ya. Sampai pada ta'tadila qa'iman, setelah dari bangkit dari ruku atau disebutnya iktidal, tsumma sujud. Lalu sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai sujud itu merasakan ketenangan. Bukan saja ketenangan secara fisik, ya, saraf-sarafnya sudah kembali. Kan kalau orang sujud itu nanti kan, ataupun ruku itu nanti begitu bangun dari ruku nanti kan ada saraf-saraf yang kembali ke posisinya. Itu secara fisik. Tapi juga harus sampai pada hati yang tadi saya katakan itu. Hatinya juga harus mendapatkan ketenangan. Ya, baik, hatta tatma'inna sajidan, setelah dia sujud sudah mendapatkan ketenangan, tsummarfa', angkat, ya, kan sujud kan ada 2 kali sujud ya, 1 rakaat. Sujud, tsummarfa', angkat, hatta tatma'inna jalisan, sampai dia duduk di antara 2 sujud itu. Tatma'inna, sampai tenang dulu. Tenang itu ya, kembali lagi tadi, mengembalikan saraf-saraf ke posisinya lagi. Dan jiwa pun merasakan ketenangan. Itu sholat yang benar. Dan tumanina itu bukan saja diminta tumanina, bagian dari rukun sholat. Yang anehnya, rukun sholat tidak diperhatikan, tapi yang bukan bagian dari rukun dipermasalahkan. Itu ada orang yang cuma masalah kunut dipermasalahkan. Karena kunut juga bukan rukun, juga nggak wajib, tapi dipermasalahkan. Sementara ada yang tumakninanya dia tinggalkan. Ini kan terbalik, ya. Disebutkan hatta tatma'inna jalisan, sampai dulu di antara 2 sujud itu sampai tenang. Ya, waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka kata Nabi, kerjakan yang tadi dicontohkan semua itu di semua sholat kamu, atau di semua sholat-sholatnya. Jadi ditunaikan sholat itu harus tumakninah. Baik, balik ke kalimat awal. Ini biar kita nyambung. Ya, disebutkan idza qumta. Qumta itu dari kata qama yaqumu. Qumta kan ada di situ Bapak Ibu ya. Idza qumta ila sholati, ada kata qama. Ya. Qama turunannya adalah yaqumu. Ya. Yaqumu, ya, ada turunannya lagi qawam. Ada juga turunannya takwim, surat ke-95 ayat ke-4 itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu turunannya. Ada juga nanti turunan yang dari kata yang hampir semakna, nanti ada kata aqama. Aqama yuqimu. Ini dia.
yuqimu. Kalau koma itu siap mengerjakan, siap menunaikan. Makanya ada istilah di antara setelah adzan ada iqamah. Iqamah itu iqamah itu isyarat. Isyarat itu ini bukan saja sekedar berdiri. Qoma itu artinya maka dari kata kumta, yang tadi kumta, ida kumta itu dari kata koma ini. Kumta itu maksudnya pada saat melaksanakan harus benar-benar ada aturannya. Karena diisyaratkan dari kata akoma itu, kalau perintah sholat, perintah untuk menunaikan sholat, kata yang digunakan menggunakan yang ini. Dari akoma yuqimun. Al-Baqarah ayat ketiga itu. Perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun, bukan yaqumu, bukan dari yaqumu, tapi dari kata yuqimun ya, dari kata yuqimun asalnya dari aqama. Aqama ini ada penambahan alif, ini menunjukkan bahwa sholat yang ditunaikan itu harus ada aturannya. Bukan asal sholat. Jadi sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, kalau tunaikan sholat itu ada aturannya. Bukan hanya lihat orang sujud, ruku, lantas Anda ikut-ikut aja. Tidak seperti itu. Tapi kata Al-Quran, ini isyarat. Isyarat bahwa ada hal penting yang harus diperhatikan dalam sholat itu. Ada aturan-aturan yang harus diikuti dan juga tidak sembarang ditinggalkan. Nah, pada saat ini kita menunaikan disebut dengan ida kumta. Kalau sudah mau sholat pakai kumta, itu perhatikan, harus perhatikan mendapatkan segala yang sudah disyaratkan dari kata akoma. Harus perhatikan aturannya sebelum ini ditunaikan. Makanya kalau mau sholat apa dilakukan sama muadzin setelah adzan? Iqamah. Perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamah. Ini pakai ini. Diingatkan itu. Artinya apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini yang digunakan. Artinya kalau mau ini perhatikan isyarat, harus perhatikan satu, berdirinya harus tegak, lurus. Perhatikan kiri kanannya, itu semuanya harus diperhatikan dengan baik dan benar. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas. Namun perhatikan, nanti ada dalil-dalil yang lain yang akan lebih detail lagi. Kan kalau Bapak Ibu sholat, kan itu ada turunan yang namanya rukun dan syarat. Nah, kita cari tahu dulu itu. Sebelum sholat itu apa yang harus dikerjakan? Ayo. Apa dulu? Ya? Berwudu dulu. Karena itu korelasi bagian dari syarat sholat. Gimana sholat tanpa wudu? Sah nggak? Enggak. Berarti kalau sholat tanpa wudu tidak sah. Masa Bu tidak sah? Sah dong kalau nggak ada air. Ya tayamum ya. Baik ya Bapak Ibu. Insyaallah, alhamdulillah, itulah dari penjelasan yang perlu kita sampaikan. Itu hadis yang Bapak Ibu pegang. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Itu nanti ada di bab yang topik yang ke-10 ya, tentang adzan ya. Di situ ada nanti kita akan bahas lagi, kita turunkan karena insyaallah pekan depan kita mulai masuk pada prakteknya, tapi kita kembali dulu bukan praktek sholatnya ya, karena sebelum sholat wudhu dulu. Maka kita mencari tahu makna-makna dari wudhu, korelasi wudhu dengan doa. Kenapa kita setelah berwudu itu apa maknanya kita harus membasuh tangan, apa maknanya kita berkumur-kumur,
Kenapa itu kita harus membasuh tangan dari jari ke siku, ya? Itu maknanya apa? Kita mengusap wajah itu maksudnya apaan? Nah, itu ada maknanya semua. Nah, sehingga wudu pun kalau dari wudunya dia paham akan arti dari wudu yang dia kerjakan, sampai sholat itu akan rasakan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kalau orang wudunya sambil ngobrol, hukumnya makruh. Sah wudunya, tapi makruh. Kalau dia sambil, kan wudu itu ibadah. Kalau ibadah sambil ngobrol, itu perhatikan bawaan. Kalau mau dapatkan sholatnya khusyuk, mendapatkan minimal ada ketenangan, perhatikan wudunya. Perhatikan wudunya. Kalau wudunya main-main, atau contoh lihat anak-anak kita pulang lihat dia wudunya udah benar belum? Kalau wudunya benar Bapak Ibu, insya Allah saya yakin dia sholatnya juga benar. Tapi kalau wudunya asal-asalan, enggak. Itu sholatnya itu juga enggak maksimal. Sama juga dengan orang dewasa. Kalau wudunya juga sambil ngobrol, enggak memberikan kehadiran, menghadirkan ketenangan atau meyakinkan bahwa ini adalah ibadah, maka nanti bahwa ada dalam sholatnya juga akan hal yang sama. Jadi kita akan bahas dulu dari wudu, seperti apa wudunya, ya secara umum, ya. Bahkan nanti dalam wudu pun juga ada isyarat-isyarat tentang hal yang seperti kumta, ya kan? Ya, wa idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu surah kelima ayatnya, surah Al-Maidah ya. Ayat yang ke-6 itu, kalau nggak salah 5 atau 6 itu juga mengisyaratkan kita bagaimana kalau ingin menaikkan wudu itu yang sempurna, ya. Baik, nah itu yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting perlu saya sampaikan. Kalau dari penyampaian saya kalau ada yang kurang tepat, ada yang tidak sesuai, sampaikan supaya kita saling bersinergi, kerjasama, supaya kesalahan itu tidak terulang di kesempatan yang berikut, karena itu juga akan membuat Bapak Ibu merasa tidak tenang. Sampaikan aja bahwa ini tidak tepat, ini kurang, ya. Baik, karena kita sudah masuk waktu Isya, sudah melewati beberapa menit dari waktu adzan, maka kita langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.